Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi yang cerah ini, kami dari Obras, obrolan bareng santai dari channel Mbah Guru. Di mana ini? Kita sedang berada di Lebak Jambu, Legok Legok Jambu dalam rangka latihan dasar kepemimpinan siswa SMP PGRI Kelapa Nunggal. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ada tamu undangan seorang wanita yang cantik. Ini apa statusnya saya juga belum tahu. Nanti kita korek-korek lah. Mudah-mudahan wanita cantik ini bersedia untuk menjawab dengan senang hati, tidak dengan terpaksa. Oke. Saya perkenalkan nama, silahkan Mbak. Namanya bisa dipanggil Dila, tapi nama panjangnya Adila Paraita Umbara. Apa itu umbarannya Mbak? Apa itu? Yang jelas ketika lahir banyak mengembara. Banyak mengembara. Gitu. Statusnya apa sekarang Mbak? Apakah sudah kerja atau masih kuliah? Mahasiswi. Mahasiswi di mana? Di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ambil fakultas apa itu Fakultas Mbak? Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Terima kasih nih Kang Rija. Obras kita Celabah Guru ini ada tamu tadi sangka mendadak. Teh Dila itu mau berbagi. Ya. Berbagi apa ini? Berbagi apa ya, resep-resep Tips ya. Tips minimal kesehatan. Nah, saya akan bertanya nih ke Teh Dila. Saya tuh kan usia hampir udah apa ya? 60. Udah 61. Kira-kira Teh Dila bisa berbagi kepada pemirsa atau pendengar kira-kira olahraga ya atau kegiatan bagi manula-manula yang usianya cukup remaki ya. Tahu Teh Dila remaki? Remaja aki-aki. Nah, kira-kira olahraga apa nih yang kira-kira tepat dan cocok untuk remaki? Saya persilakan. Buat olahraganya sih yang penting jangan angkat beban aja ya, karena kalau angkat beban kan apa namanya, resiko buat tulangnya kenapa-napa, sendinya, soalnya kan di usia lansia juga udah rapuh, udah mau osteoporosis lah resikonya itu. Jadi kalau bisa sih cuma kardio aja sih yang ringan-ringan kayak senam, apalagi senam kan ada yang khusus lansia ya. Senam, terus bisa juga renang, terus bisa juga sepeda sama apapun itulah, intinya yang bisa melatih jantung aja sih, kardio. Jangan angkat beban, itu aja sih. Berarti Teh Dila katanya bagi orang tua di samping renang tuh yang bagus ya, bersepeda dan lain sebagainya, katanya ini apa namanya, senam pernafasan itu bagaimana tuh? Senam pernafasan ya itu kardio itu. Soalnya kan olahraga kan ada dua tipe ya, yang satu itu angkat beban khusus otot. Nah, yang satu itu buat latih pernapasan ke jantung, itu kardio, bisa senam, bisa yoga, bisa ya selain angkat beban lah. Jadi diseimbangkan dengan fisik ya. Jadi itu tujuan daripada senam kardio tadi. Oke. Nah, sekarang selain kardio, untuk quality time atau healing, ini adakah hubungan penting dengan kesehatan, Mbak? Di segala usia? Terutama untuk manusia. Pelajar, mahasiswa. Untuk manusia lah yang di berbagai usia gitu. Sebenarnya sih mungkin lebih ke psikologis aja ya. Psikologis ya. Bisa ngurangin stres, terus quality time kan ngaruh ke psikologis di semua usia sih. Semua usia ya. Dari pengalaman Mbak di masa kuliah dulu, apa sih suka dukanya dengan belajar di kedokteran itu? Suka dukanya sih dulu mungkin culture shock aja ya. Culture shock. Masuk kuliah itu kan jadwalnya padat banget ya. Soalnya dia mirip sama anak sekolah sih. Dari jam pagi mungkin bisa aja jam 6 tergantung dokternya. Soalnya dokternya kan suka reschedule juga. Oh gitu. Tiba-tiba ada operasi dadakan lah, ada apalah. Jadi nyebelin ya. Kadang suka kuliah minggu juga. Di minggu pagi. Luar atau biasa. enggak malam-malam. Itu sih. Terus apalagi ya, jadwalnya padat, terus banyak ujian. Soalnya ujiannya kan ada ujian topik, itu ujiannya di setiap minggu itu harus ujian kita. Terus setiap minggu, terus ujian yang tiap bulan itu namanya ujian blok. Terus ada ujian OSCE, itu ujian keterampilan, sama ujian SOKA.
Itu ujian materi. Jadi kita tiap minggu itu dikasih satu skenario, satu kasus, terus dikumpulin. Jadi semesternya itu mungkin ada 15 kasus, kita harus ngapalin itu, nanti dapat random. Berat juga ya. Iya. Dan ini yang perlu ditanya nih, kalau dihitung-hitung waktu, Teh Dila tahapannya itu sampai ada cerita koas tuh, itu mohon penjelasan juga sampai tahapannya berapa tahun sampai koas, kira-kira sampai menjadi gelar dokter, dan apa manfaat koas sebenarnya? Jadi pertama itu kan ada preklinik. Jadi aku ini lagi masa preklinik nih yang kuliah ini ya. Oke, sebelum dilanjutkan, apa yang dimaksud dengan preklinik tuh? Preklinik itu jadi semacam kuliah aja, jadi cuma materi aja. Materi. Nah, kalau klinik itu kita namanya koas. Jadi udah terjun langsung ke pasiennya. Kalau untuk preklinik itu 3,5 sampai 4 tahun lah, kayaknya tergantung kampus ya. Habis itu kita lulus, ngambil gelar S.Cut, skripsi udah kelar segala macam. Kan S.Cut, habis itu kita masuk ke koas. Koas itu 2 tahun. Koas itu 2 tahun, jadi kalau koas itu kita udah mulai terjun, sebenarnya tetap kuliah. Kuliah tapi lebih banyak kuliah kayak kuliah kerja praktek gitu atau gimana? Nah iya, ibaratnya kayak magang lah mungkin ya. Magang gitu ya, jadi koas itu. Koas berapa lama itu tuh, berapa udah lama koas? Yang 2 tahun tadi. Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Itu masih ada hubungan dengan culture shock nggak koas itu? Wah, kayaknya lebih parah lagi kalau lebih parah lagi. Soalnya lebih hektik lagi kan, kita udah mulai jaga malam, udah mulai jadi dokter muda sebutannya. Bisa ke stres fisik juga ya? Wah, banget deh kayaknya. Begadangnya lebih lagi gitu. Oke, kita juga pertanyaan, kira-kira Teh Dila minta resep nih bagi saya Kang Rijal ini kan usia yang sudah usia remaki ya. Ke arah remaki. Kira-kira minta tipsnya kaitan dengan makanan, mungkin makanan-makanan yang harus hindari atau apa, terutama pada usia-usia manula ini ya. Makanan sih kayaknya tipsnya yang umum aja ya buat segala usia sih. Yang penting jangan berlemak, pasti berlemak, garam sama gula. Itu kalau bisa dikurangi atau dihindari? Hindarin sih sebenarnya, kan butuh juga ya. Gula itu butuh buat energi, terus kayak garam juga butuh buat elektrolit. Sebenarnya semuanya butuh, cuma ya dihindarin. Jangan terlalu banyak gitu, over ya. Takarannya mungkin bisa pakai general aja, 1 sendok teh sampai 2 sendok teh gitu sih. Oh, berarti elektrolit ini bukan sekedar di mesin ya, manusia butuh juga itu? Iya, ada elektrolit, dia ngaruh ke cairan. Ya? Cairan elektrolit itu. Jadi kira-kira nih prospeknya dari ilmu yang dipelajari oleh Teh Dila lebih banyak menyenangkan atau gimana nih yang sekarang sedang dihadapi atau nanti ke depan yang belum dihadapi ini? Lebih banyak menyenangkan sih Pak pastinya, soalnya kan aku emang niatnya jadi dokter ya. Oh, bukan karena orang tua ya? Iya. Bukan karena orang tua. Jadi kita ngejalaninnya juga ya seneng pastinya, beda kan sama orang karena yang timbul dari hati ya. Iya. Kenyamanan. Bukan paksaan dari mama atau ayah. Bukan. Kamu harus masuk fakultas kedokteran, enggak kan? Oh gitu. Soalnya kan senengnya sih karena banyak prakteknya sih. Banyak prakteknya. Terus belum lagi kita terjun ke masyarakat, ngelihat orang-orang kita obatin, kan seneng banget itu pastinya. Sudah ada belum punya pasien yang sudah sugesti, wah Teh Dila cantik nih, dari rumah udah panas dingin nih, begitu ngeliat, nah sudah nggak pernah ngalamin itu belum? Belum kayaknya. Belum ya. Gitu kan ke masyarakatnya cuma waktu pengabdian masyarakat aja sih, kadang-kadang aja. Nah terus Teh Dila ini ketika berbicara berarti kan tahapannya ketika sudah koas punya izin praktek berarti Teh Dila itu tahapannya S1 lah, S1. sarjana lain. Nah bisa cerita tidak bagaimana seorang dokter untuk cerita ke S2? Karena jangan sampai begini kerja. Seorang orang tua itu membekali adalah bukan harta lagi tapi pendidikan, ilmu, jangan pengetahuan. Sampai ayah mamanya S2, Teh Dila hanya S1. Bagaimana kira-kira gambaran? Jadi bentuk tantangan minimal untuk sama untuk pendidikan orang tua formalnya. Pendidikan formal. Apa punya motivasi tidak untuk seperti ayah dan mama atau ibu yang sudah sekarang ini S2? Sebenarnya kalau buat ngelanjutin pendidikan lebih ke spesialis ya. Spesialis. Soalnya setahu aku ya spesialis sama S2 itu beda. Beda. Kalau spesialisasi? Spesialis itu ya gitu ya, cuma
dia kuliahnya tetap 4 tahun lagi. 4 Kurang lebih. tahun. Oh, beda dengan S2 biasa ya. S2 kayaknya sama Paling cuma juga. ada yang 2 tahun kan, ada yang 2 tahun. 2 sampai Contohlah 4 tahun. master gitu kan. Kan Teh Dila mengatakan master tadi berbeda dengan spesialis. Itu kan sudah terlihat dari jenjang waktu saja, jenjang waktu pendidikan. Kenapa harus 4 tahun kalau ngambil spesialis itu? Tidak bisa 2 tahun gitu. Kenapa itu? Oh, karena banyak lagi ya, lebih ngedalemin lagi kan. Lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Tapi tergantung ininya juga ya. Tergantung kayak misalnya yang gede-gede kayak obgyn, kandungan, itu mungkin bisa 5 tahun. Bisa 5 tahun. Kalau radiologi misalnya? Radiologi aku kurang tahu sih kalau radiologi. Pokoknya kan ada yang kecil sama yang besar itu stase. Oh, istilahnya minor mayor. Bidangnya, iya. Gitu. Nah, terus saya gini, ketika berbicara melanjutkan lah S1 atau ngambil spesialisasi, nah kira-kira Teh Dila gambarannya ingin ngambil apa tuh? Spesialisnya? Spesialisnya. Anak, atau anak kandungan, ortopedi atau apa gitu. Saraf-urologi ya. Ya, ke tulang gitu ortopedi. Kira-kira apa yang diminati. Gitu. Sebenarnya dulu dari SMP aku pengennya jadi obgyn kandungan. Oh, kandungan. Cuma setelah pas banget ini lagi ngejalanin obgyn, terus diomongin sama dokter obgynnya, katanya kalau perempuan itu rada susah kalau misalnya ke obgyn. Kenapa bisa begitu? Panggilannya Pak, jadi 24 jam kita harus stay. Sedangkan perempuan kan, iya terbatas. Perempuan kan emang harus ngurusin anak, segala keluarga macam. ya. Jadi dokternya nyaranin lebih baik kalian ngambil yang lain aja yang bisa lebih santai. Teh Dila yang kira-kira yang diminati, anak atau apa gitu. Atau kecantikan mungkin. Itu salah satunya sih sebenarnya. setiap kuliah beda-beda bidang itu kayak tertarik semua. Oh gitu. Forensik aku tertarik juga. Forensik, kulit kelamin, terus paru juga tertarik semua. Lagi masih bingung sih sekarang. Banyak tertariknya. Nah, penyebab bingungnya apa? Karena prospeknya atau bagaimana? Apa banyak menariknya? Yang sehingga menjadi bingung gitu. Iya, prospeknya sih, mikirin juga nanti nggak mau yang terlalu sibuk kayak obgyn gitu. Sampai kita bener-bener yang stay 24 jam ya. Ya keterbatasan tadi seorang ibu, seorang wanita gitu. Jadi jangan sukses ngurusin orang, ternyata ngurusin sendiri berantakan gitu kan. Oke. Walaupun sekelumit ini ada manfaatnya, dan iseng-iseng memang kita sedang healing, apa quality time dengan keluarga. Secara kebetulan orang tua Teh Dila sedang menjadi narasumber, jadi ikut healing. Jadi ada bincang-bincang sesuai dengan tujuan podcast kita, obrolan bareng dan santai. Oke, jadi kami punya bukan disebut tagar bukan atau hashtag bukan, tapi kami punya prinsip S3. 3S bukan S3, 3S. S pertama serius, kedua santai, S ketiganya sukses. Nah, termasuk kami berharap dari podcast ini Teh Dila sukses. Dengan semoga mendapatkan kemudahan, kelancaran. Oke, sebagai penutup, silakan Teh Dila memberikan tips kesehatan, baik untuk remaki, untuk umum. Silakan. Sebagai tenaga kesehatan. Calon tenaga kesehatan. Kalau zaman sekarang sih yang penting gula ini Pak, lagi marak banget. Tren ya. Gula ini hindarin banget deh yang namanya boba sama minuman instan segala macam, perasa banyakin minum air putih. Termasuk zat perwarna ya. Iya, soalnya yang cuci darah itu sekarang lagi banyak banget anak-anak. Dari berbagai usia juga. Wah, banyak banget Pak. Soalnya anak-anak sekarang nggak kekontrol nih, ibunya juga kurang edukasi anaknya gitu. Itu sih gula sama asin iya, tapi lebih banyak gula ya. Gula itu sudah menyerang semua umur ya. Jadi untung kita ini udah punya resep mistik, amisatik berarti trainer tadi lah ya. Iya. Itu ada pengaruh nggak mistik itu? Kopi tapi amis dikit gitu. Oh, kalau kopi sebenarnya nggak terlalu buruk sih, asal gulanya ini. Tapi gulanya sedikit gitu. Oke. Terima kasih Teh Dila sudah mau menyediakan waktunya, kesempatan. Saya tahu Teh Dila ini orang sibuk, tapi masih mau untuk kami di dalam acara obrol
obras. Obras. Obrolan santai. Semoga apa yang tadi disampaikan Mbak Dila atau Teh Dila bermanfaat untuk para pendengar kami atau Nah, jangan lupa Pak Dila. Jangan lupa Semuanya untuk jangan lupa tinggalin komen, like sama subscribe channelnya. Semoga bisa makin besar dan berkembang. Amin. Amin. Terima kasih ya Mbak Dila. Semoga cantik tambah cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.